we go, making really getting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wawa Repair, tutorial, servis, tip dan trik seputar dunia smartphone ya teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki dan dipermudah semua urusannya. Oke, di sini saya lagi memegang Samsung Galaxy A6 2018 ya, atau SMA 600G ya teman-teman. Jadi ini kondisinya seperti ini ya. Ini sudah menurut pemiliknya mengatakan ini pertamanya ataupun awalnya itu terjatuh ya, sehingga LCD-nya ini terlepas. Dan ini sudah pasti kerusakan di bagian LCD ya. Kita lihat bersama-sama, ini sudah bergaris ya. Jadi banyak yang menanyakan juga untuk nge-review ataupun menganalisa ya teman-teman, berapa biaya servis kondisi seperti ini ya, akibat jatuh LCD-nya rusak ya teman-teman. Jadi untuk kalau kondisi jatuh ya teman-teman, kalau memang kondisinya seperti ini hanya kerusakan di bagian LCD ya teman-teman, ataupun layarnya ya. Kita lihat nih tampilannya sudah seperti ini ya. Karena kalau kronologi dari terjatuh itu tergantung kondisinya ya, terjatuhnya bagaimana. Kalau terjadi kasus seperti ini ya hanya mengganti LCD saja sebenarnya sih ya. Dan saya sudah mengatakan juga ke pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan ya udah ganti saja LCD-nya ya. Jadi di sini saya membagikan tutorial, tip dan trik ataupun cara menservis untuk Samsung Galaxy A6 2018 ini. Bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya, dan ingin mengganti LCD-nya, ingin tahu juga berapa biayanya kalau kita mengganti LCD ini sendiri ya. Kalau untuk LCD saja, kalau kita membeli di toko-toko spare part ataupun di all shop ya teman-teman, itu harga LCD-nya itu 300 ribuan ya teman-teman. Itu kualitasnya OLED ya, bukan yang original teman-teman ya. Kalau original untuk Samsung Galaxy A6 2018 ini itu hampir 1 jutaan ya teman-teman. Ini kualitasnya OLED atau yang nomor 2. Dan kita lihat ini tampilannya. Ini LCD yang baru ya. Jadi sebelum mengganti kita harus mencoba terlebih dahulu ya, apakah responnya oke, tampilannya oke. Kalau memang sudah responnya oke, tampilannya oke, setelah itu langkah selanjutnya kita harus membersihkan lem ya, di bodinya ini ataupun di badannya. Lem bekas LCD lama ya teman-teman, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, ataupun ada kaca-kaca yang tertinggal, agar saat kita pemasangan LCD yang baru itu terlihat rapi dan presisi ya setiap sudutnya, tidak ada terganjal kotoran ataupun bekas lem-lem yang lama ya. Oke, inilah tampilannya untuk LCD yang baru ya. Tunggu, ini masih proses loading ya, belum begitu normal. Nah ini sudah normal, kita lihat tampilannya sudah oke ya teman-teman. Jadi untuk yang ingin bertanya-tanya juga seputar perihal Galaxy A6 2018 ini, bisa klik di kolom komentar ya teman-teman. Apa aja keluhannya, terus tuh bagaimana prosesnya ya, prosesnya seperti inilah ya. Tanya-tanya sajalah seputar dunia smartphone ya. Nah ini yang saya katakan tadi, ini lem-lem yang lama ini masih ada tertinggal di frame atau di badannya ya, itu harus kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini ya. Ini untuk membersihkannya harus benar-benar memerlukan kesabaran ya, karena saat kita membersihkan ini harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar bersih dan jangan sampai ada tertinggal sedikit pun. Jadi video ini nanti saya cut, karena tidak mungkin juga kan saya mengupload hampir 10 menitan untuk membersihkan ini. Jadi nanti durasinya saya perkecil atau persingkat ya, agar teman-teman lebih tahu bagaimana fokus ataupun inti dari cara menservis ataupun mengganti LCD Samsung A6 2018 ini ya.
Oke, ini harusnya dibersihkan terlebih dahulu. Ini masih banyak kotor-kotoran atau lem yang lama ini ya teman. Ini yang saya maksud tadi, harus benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan ada tertinggal sedikit pun, jadi saat kita memasang LCD yang baru itu terlihat bagus, rapi dan presisi ya teman-teman. Jadi seperti ini prosesnya. Oke, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Oke, ini dia kondisi yang tadi yang udah saya bersihkan ya. Nah, ini ada berkisar hampir 10 menitan saya membersihkan ini ya teman-teman. Nah, inilah kondisinya udah lumayan bersih dan bisa lah ya teman-teman untuk dipasangkan LCD yang baru ya. Jadi prosesnya kalau untuk mengganti LCD Samsung A6 2018 ini ya simple saja ya teman-teman. Setelah kita memastikan LCD-nya ini oke, kita langsung robek saja segelnya ya. Setelah itu kita pasang soketnya. Setelah terpasang soket ya tinggal kita taruh lem ya teman-teman, tanpa harus membongkar mesin, membongkar ataupun membuka Samsung itu sendiri ya. Nah, seperti ini kondisinya. Seharusnya soketnya ini ya teman-teman, soket atau fleksibel dari LCD-nya ini sebenarnya ini ada tutupnya ya, mungkin terlepas saat terjatuh ya. Jadi untuk solusi agar tidak terlepas, kita bisa menggunakan busa yang double tip ya teman-teman. Nah, seperti ini, spon tapi dia double tip ya, bisa kita pasangkan untuk mengganjal agar fleksibelnya ataupun soket dari LCD-nya ini tidak terlepas saat handphone ini beroperasi ya. Biasanya bergetar ataupun apalah itu ya. Jadi ini soketnya aman dan tidak terlepas ya. Oke, proses selanjutnya kita akan menaruh lem ya. Dan di sini saya menggunakan lem khusus LCD Zanlida ya teman-teman. Zanlida. Kalau teman-teman tidak ada Zanlida bisa menggunakan merek mekanik ataupun Sunshine ya. Itu harga untuk satu LCD ini kan yang saya pegang ini terlalu besar ya, karena kan ukuran saya kan banyak ya untuk menservis-servis yang lain, jadi saya beli yang besar. Kalau yang besar ini harganya 25 ribuan sampai 30 ribu ya teman-teman. Kalau untuk hanya satu LCD ataupun dua itu bisa beli yang seukuran jari telunjuk ya teman-teman, itu harganya berkisar 10 ribuan ya. Setelah LCD-nya ataupun lemnya sudah terpasang rapi, kita pastikan sudut kanan kiri atas bawahnya ini benar-benar presisi ya. Kekuatan tangan jangan terlalu kuat untuk menekan layar atau LCD ya teman-teman. Dan yang harus teman-teman tahu juga, untuk kualitas dari LCD OLED ataupun LCD nomor 2 dari Samsung A6 2018 ini tidak seperti yang original ya. Jadi teman-teman harus tahu juga resikonya apabila ingin mengganti yang kualitas nomor 2 seperti ini ya. Kalau pemakaiannya jangan terlalu kasar ya teman-teman, karena untuk kualitasnya sangat rentan ini teman-teman kalau kualitas LCD yang OLED nomor 2 ini ya. Terkadang banyak kasus setelah ganti LCD begitu masuk di dalam kantong sudah tidak bisa, touchscreen-nya tidak berfungsi. Itu kemungkinan kantongnya terlalu ketat dan biasanya kan pakai celana jeans ya. Jadi agak tertekan dan jalurnya putus mungkin ya. Kebanyakan begitu, jadi tidak bisa terlalu keras ataupun intinya harus berhati-hati lah ya untuk memakai LCD ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.